Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi hari ini dengan pelajaran biologi. Pertemuan kali ini melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jaringan meristem. Untuk kemudian minggu ini kita lanjutkan ke jaringan permanen. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah pertemuan hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu jaringan permanen? Jaringan permanen itu berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen itu memiliki ciri-ciri. Pertama, tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Yang ketiga, selnya memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Keempat, sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, terkadang sel-selnya telah mati. Dan yang keenam, terdapat ruang antar. Jaringan permanen itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini dibagi juga menjadi dua, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis itu merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis ini disebut sebagai jaringan pelindung karena fungsinya melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, seperti perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Ciri dari jaringan ini adalah yang pertama, umumnya terdiri atas satu lapis sel. Yang kedua, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang ketiga, bentuk selnya bervariasi. Yang keempat, selnya memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Kelima, ketebalan dinding sel epidermis berbeda-beda. Keenam, dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Yang ketujuh, sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain yang disebut sebagai derivat epidermis. Ini adalah modifikasi jaringan epidermis. Pertama itu adalah stroma, kemudian trichoma, kemudian emergensia, kemudian sel kersik, litokase, dan kemudian filamen. Oke. Yang kedua adalah jaringan gabus. Setelah batang tumbuh membesar, epidermis terdesak sehingga pecah dan rusak. Akhirnya epidermis tidak aktif lagi dan fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu eksodermis, endodermis, dan peridermis. Pada bagian peridermis terdapat filem, filogen, dan filoderma. Kemudian kita yang berlanjut ke jaringan dasar atau disebut juga sebagai jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan ini itu adalah yang pertama, selnya hidup, ukurannya besar dan umumnya berdinding primer tipis dan berbentuk polihedron.
Yang kedua, memiliki inti sel dan banyak vakuola. Yang ketiga, memiliki ruang antar sel sehingga letak sel tidak rapat. Yang keempat, bersifat meristematik karena sel-selnya dapat membelah bahkan ketika dewasa sehingga berperan penting dalam generasi. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Sedang berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim juga dapat dibedakan menjadi yang pertama parenkim palisade, kemudian parenkim bunga karang, kemudian parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Untuk selanjutnya yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong itu merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan penyokong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Jaringan penyokong ini berfungsi pertama menegakkan batang dan menguatkan daun, kemudian melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, kemudian melindungi embrio di dalam biji, kemudian melindungi jaringan pengangkut, dan memperkuat jaringan airenkim atau parenkim penyimpan udara. Berdasarkan bentuknya, jaringan penyokong atau penguat ini dibedakan menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Ciri-ciri dari jaringan kolenkim itu adalah yang pertama tersusun atas sel-sel hidup, yang kedua dinding selnya tidak mengandung lignin tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa sebagai penguat pada organ tumbuhan yang masih muda. Kemudian yang ketiga merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ini tadi yang membedakan antara kolenkim dan sklerenkim. Ciri-ciri dari sklerenkim, yang pertama sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, kedua biasanya mengandung lignin, ketiga bersifat kenyal, keempat tidak mengandung protoplas karena sel-selnya telah mati. Jaringan sklerenkim itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu serabut dan sklereid. Serabut itu merupakan benang panjang dalam berkas pengangkut, sedangkan sklereid itu terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, buah, dan biji. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang fungsinya itu mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu xilem dan floem. Xilem fungsinya itu untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal dan mengandung zat lignin. Komponen-komponen pembentuknya itu antara lain yang pertama unsur trakeal yang tersusun dari dua macam sel, yaitu trakeid dan trakea, kemudian serat xilem, dan kemudian parenkim xilem. Kemudian yang floem itu fungsinya adalah mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem terdiri atas berbagai bentuk sel hidup dan mati, yaitu meliputi unsur-unsur gibral, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Kemudian kita beralih ke pengangkutan pada tumbuhan.
Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan intravaskular. Ekstravaskular itu merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Proses ini terjadi melalui dua cara, yaitu simplas dan apoplas. Simplas itu merupakan pengangkutan air beserta zat larut dari sel ke sel melalui sitoplasma. Transportasi simplas dimulai dari sel rambut akar ke sel parenkim korteks, kemudian ke endodermis, kemudian ke perisikel, kemudian silinder pusat, dan akhirnya ke xilem. Pada sistem simplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Kemudian yang apoplas merupakan pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya melalui ruang antar sel. Air dari tanah diserap akar melalui proses difusi dan transport pasif. Selanjutnya air akan melewati ruang-ruang antar sel. Namun transportasi apoplas tidak dapat melewati endodermis karena terhalang pita Kaspari. Yang kedua itu adalah proses pengangkutan intravaskular. Pengangkutan ini adalah pengangkutan zat melalui berkas pembuluh atau xilem atau pembuluh tapis secara intravaskular pada tumbuhan xilem sebagai berikut. Melalui mulai xilem akar, kemudian ke xilem batang, xilem tangkai daun, xilem tulang daun, kemudian ke mesofil. Teori pengangkutan air dan mineral dari tanah ke dalam tubuh tumbuhan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Dickson-Joly, menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi, air selalu bergerak dari arah atau daerah basah ke daerah kering. Kedua, teori tekanan akar yang menyatakan bahwa air dari mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Kemudian teori vital yang menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup seperti sel parenkim, jari-jari empulur di sekitar xilem. Air dari tanah dapat mencapai batang dan daun karena adanya daya tekan akar, daya kapilaritas xilem, dan daya isap daun. Air yang diangkut xilem sebagian digunakan untuk fotosintesis dan sebagian mengalami transpirasi atau penguapan. Laju transpirasi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan seperti kelembapan, suhu udara, intensitas cahaya, dan kandungan air tanah. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan melihat sel terakhir untuk mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.